Setiap legenda itu kan punya awal mula ya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang pahlawan. Pahlawan yang ditempa takdir buat megang kekuatan seekor naga. Gimana ceritanya seorang pemuda biasa, malah jadi simbol harapan buat negerinya? Yuk kita bedah ceritanya. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal cerita kekuatan fisik, bukan. Ini lebih dalam lagi, soal transformasi jiwa. Gimana coba, seorang manusia biasa bisa jadi wadah buat kekuatan kosmik yang gila, dahsyat banget. Oke, semua cerita hebat pasti ada awalnya kan? Nah, buat Zilong, takdirnya itu dimulai pas dia ditemuin sama Great Dragon, sang penjaga keseimbangan negeri. Dan yang dipilih tuh bukan orang sembarangan loh. Great Dragon ini ngelihat sesuatu yang spesial banget di dalam diri pemuda ini. Hatinya tulus, murni, dan bakat bela dirinya, wah luar biasa. Dia dipilih bukan buat jadi murid biasa, tapi buat takdir yang jauh lebih besar. Dan ya, dialah Zilong. Tapi, tunggu dulu. Dipilih itu baru langkah pertamanya aja. Perjalanan yang sebenarnya itu justru proses penempaan yang sakit banget. Proses yang bakal ngubah dia dari sekedar petarung jagoan jadi perwujudan kekuatan naga itu sendiri. Coba kita lihat deh, ujian apa aja yang harus dia lewatin. Latihannya bener-bener gila. Coba deh kalian bayangin, berdiri di bawah air terjun yang super dingin setiap hari. Ini bukan cuma buat ngelatih fisik, tapi buat nempah mental, nempah jiwa. Terus kecepatan tombaknya diasah sampai bisa nembus kelopak bunga yang lagi jatuh. Presisinya itu level dewa, nyaris mustahil. Tapi puncaknya itu di langkah ketiga, jadi wadah. Ini udah bukan latihan lagi, ini transformasi total. Jadi, wadah naga itu apaan sih sebenarnya? Intinya, tubuh sama jiwanya itu ditempa sedemikian rupa, biar bisa nahan dan ngendaliin energi murni dari Great Dragon. Jadi dia bukan lagi make kekuatan, tapi dia adalah perpanjangan tangan dari kekuatan itu. Wah, tanggung jawabnya berat banget kan? Nah, setiap pahlawan kan pasti diuji ya. Dan ujian paling berat buat Zilong itu ternyata bukan dari musuh di medan perang, tapi justru dari orang terdekatnya. Disinilah ceritanya jadi makin dramatis. Dan inilah momen puncaknya. Great Dragon ngasih dia senjata legendaris Dragon Spear, plus gelar yang sakral banget. Tugasnya jelas, jadi panglima perang buat nyatuin negeri yang lagi kacau dan ngelawan kegelapan. Kebayang nggak, beban satu negeri sekarang ada di pundaknya. Tapi, di balik momen hebat ini, ada satu hati yang hancur. Ling, saudara seperguruannya, yang sama-sama jago ngerasa dikesampingkan. Nah, disinilah jalan mereka mulai misah. Di satu sisi ada Zilong yang tulus dan setia banget sama tugasnya. Di sisi lain, ada Ling yang jiwanya digerogoti rasa iri. Sampai akhirnya dia milih jalan yang gelap. Terus teriakan ikoniknya itu, "Heroes never fade." Itu bukan cuma slogan kosong loh. Itu adalah ledakan energi naga yang ngebakar jiwa Zilong. Waktu dia teriak gitu di medan perang, itu manifestasi kekuatannya. Semacam janji kalau harapan tuh nggak bakal pernah padam selama dia masih berdiri. Dan akhirnya terjadilah hal yang nggak bisa dihindari. Dua saudara ini harus saling berhadapan. Duel mereka itu bukan sekedar adu jotos, adu skill, tapi bentrokan antara dua prinsip. Pengabdian yang tulus melawan rasa sakit hati yang mendalam. Sebuah duel tragis yang bakal selamanya diingat di sejarah Land of Dawn. Oke, jadi setelah semua kekuatan, semua tragedi ini, apa sih yang bikin Zilong itu jadi pahlawan sejati? Jawabannya, ternyata bukan soal kekuatannya, tapi soal karakternya. Nah, ini dia intinya. Walaupun kekuatannya udah kayak dewa, dia nggak pernah sombong. Dia tetap turun ke desa-desa, bantuin rakyat biasa. Kenapa? Soalnya dia percaya satu hal penting banget. Kekuatan itu bukan buat menaklukkan, tapi buat ngelindungin yang lemah. Pada akhirnya, inilah dia. Zilong itu bukan seorang penakluk, tapi seorang pilar. Penjaga yang kokoh, simbol harapan yang ngejaga tanah kelahirannya, Cadia Riverlands, biar selalu aman. Kisah Zilong ini ninggalin kita satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungin. Kekuatan sejati itu sebenarnya buat apa sih? Buat menaklukkan atau buat melindungi? Sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget ya. Bukan cuma di Land of Dawn, tapi juga di dunia kita sekarang.